memenuhi buayan janji manis Vicky, Desi pun menggambarkan bila hubungannya dengan Vicky sudah terlanjur jauh mendalam, bukan sekedar pacaran biasa. Bahkan Alvaro, salah satu korban penipuan Vicky, mengungkapkan dirinya mengalami kerugian hingga 17 juta. Sebenarnya saya saling bercerita sama Desi, karena kita waktu dulu sama-sama berteman dan sama-sama sering curhat. Sama-sama kita dipermainkan sama Vicky barengan dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita sering curhat dan kita kaget, wah dia sama Zaskia gitu. Wah jangan-jangan dia sama memperlakukan kita seperti itu. Vicky ngakunya dia seorang ahli bedah, ngakunya dia dokter dari San Francisco. Dia semua artis itu di grup semua. Dia dijanjikan kalaupun mau operasi muka katanya harus lewat Dokter Meda. Ya apa sih namanya, dokter Meda ini dia tinggal sama Vicky katanya kan, sama Vicky. Jadi gini, mungkin ternyata itu semua dokter ini bohong. Nggak ada dokter Meda itu dokter bedah, bukan, nggak ada itu. Kalau ngomong dia pintar, bisa dia meyakinkan kita, demi Allah mami aku tuh itu. Saya termakannya gara-gara itu, sampai yang tadinya saya berpikir dia cuma main-main, sampai akhirnya wah jangan-jangan bener-bener jodoh gue nih. Mengejutkan memang mendengar penuturan Desi Kitaro yang mengungkap kedekatannya dengan Vicky. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah jika Vicky pernah mengaku anak dari seorang menteri dan tengah bersiap untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Desi bahkan mengungkapkan selama berhubungan dengan Vicky, tidak sedikit uang yang ia keluarkan demi sang kekasih. Jika akhirnya Desi Kitaro berani menguak aib dirinya lantaran ia pernah dijanjikan untuk dinikahi oleh Vicky. Kalau Vicky sih ngakunya sama Desi dia anak menteri, dia lagi mencalonkan anggota DPR. Tapi saya nggak tahu itu benar atau enggaknya, saya nggak tahu. Saya cuma dengar dari Vicky langsung gitu aja. Jadi menjanjikan dia mau nikahin saya, mau belikan rumah, mobil, semuanya. Kok tiba-tiba kenal sama Zaskia, kok bisa tunangan gitu loh. Aku istilahnya bukan saya sirik ya, iri dengki nggak ada aku. Cuma ini untuk klarifikasi buat Vicky, tolong kenapa? Kalau memang benar mau sama Zaskia, serius, welcome sih kalau Desi gitu. Selain dituding telah melakukan penipuan, ternyata calon suami Zaskia Gotik memiliki nama lain selain Vicky Prasetyo, yakni Hendrianto. Untuk mengungkap siapa sosok Vicky Prasetyo, tim Was-Was pun melakukan penelusuran ke rumah Vicky di kawasan Cikarang, Jawa Barat. Dari pantauan tim Was-Was yang kemarin, rumah Vicky nampak sepi. Para tetangga pun kaget saat melihat sosok Vicky yang muncul di layar kaca tengah melamar Zaskia memakai nama Vicky. Bahkan kepada Zaskia pun, Vicky mengaku bila bekerja sebagai pengusaha di bidang pertambangan. Berbeda lagi kepada Desi, Ade Nurul, Alvaro, pengakuan seorang dokter. Kemudian anak pejabat, dan yang lebih mengejutkan lagi berganti-ganti identitas diri. Lantas apa motivasi Vicky dalam hal ini? Rasanya tidak masuk akal dalam usia 29 tahun mempunyai beda-beda profesi. Dari keterangan para tetangga juga diketahui kalau Vicky ternyata telah beristri dan memiliki 2 anak. Upaya Vicky untuk maju sebagai pemimpin desa itu dibenarkan oleh Lurah Desa Karangasi serta para tetangga Vicky. Betul, pernah mencalonkan di Pilkades 2012 yang lalu. Dan September 2012. Mengenal Hendrianto itu, yang kenal bener sih orang tuanya. Kenal bener tuh temen sepermainan dah kalau kata itu mah ya, temen sepermainan. Yang saya tahu mah, yang Hendrik itu orangnya baik kok, iya orangnya baik gitu. Nggak, yang saya tahu gitu, saya gimana ya, cuma itu aja lah gara-gara pencalonan lurah itu, jadinya bulan September itu, ya jadi begitu. Waktu pencalonan lurah itu kan dia nggak jadi itu,
mungkin kurang suara gitu ya. Kurang suara, kurang apa gitu. Dia nggak jadi aja dah hidup. Dijanjikan 50.000, dikasih uang, terus dibikinin ATM gitu, semacam ATM tuh ya, kartu ATM. Seumpamanya terbukti, ya apa sih tinggal tergantung Neng yang punya peranan. Dari pantauan tim was-was di rumah Zaskia di kawasan Karangsetia, Bekasi, mobil Zaskia nampak terparkir di halaman rumahnya. Dari penuturan orang tua serta asisten pribadinya diketahui jika Zaskia memang tengah dirundung pilu. Ya Bapak juga punya penilaian, ya mungkin ya yang lain juga punya penilaian bagaimana. Ya Neng juga tadi kan bisa melihat wajah Neng, ya kan bagaimana sikapnya kan gitu. Mungkin lagi pusing atau bagaimana yang ada ini kan Neng juga belum jelas kan gitu istilahnya ya, mana benar atau enggaknya kan pusing ya kan. Itu aja. Mungkin ya merasa apa ya, mungkin ya tahu sendiri ya seorang wanita ya kalau dianin, apalagi dia udah tunangan gitu ya. Cuman ya itu kita bersyukur, alhamdulillah kalau emang Allah masih sayang sama Nengnya gitu. Ya kita cuma berdoa ya semoga ya disadarkan lah gitu ya. Itu aja. Untuk sekarang belum bisa dikonfirmasi. Tak butuh waktu lama bagi Vicky untuk meyakinkan orang tua Zaskia. Hanya melalui 3 kali pertemuan dengan ayah dan ibu Zaskia, langkah Vicky untuk memboyong Zaskia nyaris terwujud. Upaya Vicky untuk melamar Zaskia memang telah didukung oleh kedua orang tuanya. Beberapa jam sebelum acara lamaran digelar, keluarga Vicky sempat mendatangi rumah orang tua Zaskia guna meminta kehadirannya di acara lamaran tersebut. Dengan penuh percaya diri, Vicky muncul dan membuai semua tamu undangan. Dan klimaksnya, sebuah cincin berlian terselip di jari Zaskia. Lantas apakah proses lamaran Zaskia dan Vicky yang digelar di salah satu hotel berbintang itu serta terlihat mewah untuk menutupi keadaan Vicky yang sesungguhnya? Entahlah, jika akhirnya muncul rumor tentang sosok Vicky, benarkah Zaskia telah salah memilih pasangan hidup laksana membeli kucing dalam karung? Berharap mendapatkan sosok pria mapan, Zaskia malah tertimpa masalah baru. Abang so kaget ya, kaget namanya sebagai orang tua ya, atau kok bisa begini kan gitu ya, ada apa ini kan itu aja. Kalau abah masalahnya kan ada apa ini ya kan gitu, tapi kan belum jelas abah, menurut tanda tanya kan ada apa ini. Siangnya dia tuh datang satu keluarga sini yang ngebilangin itu aja, bahwa tanggal satu kan waktu itu ya, itu tanggal 1 kita ketemuan di sana, caranya ini ya udah kita ikutin. Neng bagaimana, sebelumnya nggak kenal. Nah, sebelumnya itu Bapak juga nggak tahu, katanya kan pikir itu udah bercerai, itu katanya orang kan, Bapak juga nggak tahu ya. Bapak kan masrahin nama Neng, makanya Bapak kalau ditanya masalah ini, Bapak gelap kayaknya. Kisah yang dialami Zaskia Gotik ini bak cerita opera sabun. Bermodalkan rayuan maut yang ditunjang dengan materi berlimpah, mampu meluluh lantahkan hati seorang wanita. Kabarnya Vicky juga pernah menjalin hubungan dengan salah satu personil trio Macan. Lantas akankah Zaskia Gotik membatalkan rencana pernikahannya dengan Vicky? Seumpamanya terbukti, ya apa sih tinggal tergantung Neng yang punya peranan. Itu aja, yang punya ngatur ya Neng kan, bukannya abah kan. Walaupun toh iya terjadi Nengnya mau kata apa abah, ya kan? Itu tinggal tergantung Neng. Kalau masalah pernikahannya itu ya Bapak juga belum dikasih tahu ya. Apakah tahun besok, apakah tahun lagi, itu Bapak juga nggak tahu. Belum ada kepastian.